Bagi saya, kepemimpinan adalah seni dan proses mempengaruhi, mengarahkan, serta memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang bernilai dengan berlandaskan integritas dan kesadaran diri. Kepemimpinan bukanlah sekedar jabatan, gelar struktural, atau kekuasaan untuk memerintah. Kepemimpinan adalah keputusan untuk melayani dan menjadi keteladanan. Seorang pemimpin yang sejati tidak berfokus pada seberapa banyak orang yang melayaninya, melainkan seberapa banyak nilai positif dan pertumbuhan yang bisa diberikan kepada lingkungan dan tim yang dipimpinnya. Kesuksesan kepemimpinan yang pernah saya alami yaitu pada saat dipercaya menjadi ketua tim dalam proyek pemetaan tematik dan survei lapangan mata kuliah geografi. Saat itu tantangan utamanya adalah tenggat waktu yang sangat ketat dan pembagian beban kerja yang sering tidak seimbang pada tugas kelompok sebelumnya. Saya mengambil langkah dengan melakukan pemetaan kemampuan atau mapping skill masing-masing anggota, misal siapa yang unggul di analisis GIS, pengolahan data tabular, maupun penyusunan narasi laporan. Saya menerapkan komunikasi terbuka, mendengarkan masukan, serta menetapkan tenggat waktu menengah yang realistis. Hasilnya, kelompok kami tidak hanya menyelesaikan proyek lebih awal dari jadwal, tetapi juga meraih nilai tertinggi di kelas dan hubungan kekeluargaan antar anggota kelompok menjadi lebih erat. Untuk pengalaman kegagalan kepemimpinan yang saya alami ketika menjadi koordinator acara pada salah satu kegiatan kemahasiswaan. Saat itu terjadi ketidaksesuaian antara estimasi waktu susunan acara dengan realisasi di lapangan. Kegagalan ini bersumber dari keputusan saya yang terlalu berasumsi bahwa seluruh anggota panitia sudah memahami alur kerja tanpa memberikan instruksi terperinci ulang jelang acara. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman antara teknis antar divisi, konsumsi terlambat dibagikan, dan durasi acara bergeser cukup jauh dari jadwal yang semestinya. Hal ini memberikan rasa kecewa bagi peserta maupun panitia internal. Dari kedua pengalaman di atas, terdapat beberapa faktor kunci yang sangat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan sebuah kepemimpinan. Yang pertama adalah faktor penyebab kesuksesan, yaitu seperti komunikasi dua arah, pembagian peran yang tepat, dan kejelasan pengawasan. Untuk faktor yang kedua, faktor penyebab kegagalan, yang pertama bisa jadi asumsi tanpa konfirmasi, menganggap anggota paham tanpa melakukan validasi atau penegasan instruksi. Yang kedua, kurangnya manajemen risiko, tidak menyiapkan skenario alternatif atau plan B jika rencana utama mengalami keterlambatan. Berdasarkan dari dua cerita yang saya sampaikan tadi, mungkin kepemimpinan diri merupakan fondasi paling dasar sebelum seorang mampu memimpin orang lain. Dalam cerita keberhasilan, kepemimpinan diri tampak dari kemampuan saya mengelola kedisiplinan pribadi, waktu, dan rasa empati. Sedangkan dalam cerita kegagalan, kelemahan dalam self-leadership seperti rasa terlalu percaya diri berlebihan dan kurangnya ketelitian pribadi langsung berdampak negatif pada hasil tim. Seorang tidak akan mampu mengatur waktu, emosi, dan kinerja orang lain jika ia belum mampu mengendalikan serta memimpin pikiran, emosi, dan tindakan dirinya sendiri. Untuk hal-hal yang harus difikirkan pemimpin ya, pertama bisa visi dan arah strategis. Seperti pemimpin harus memikirkan tujuan akhir dan arah yang akan dituju tim. Yang kedua, solusi dan risiko, memikirkan potensi hambatan serta memetakan jalan keluar terbaik secara rasional. Yang ketiga, kesejahteraan tim. Kemudian ada integritas dan nilai etis.
Kemudian ada mengambil keputusan, terus memberikan keteladanan, membangun komunikasi efektif, dan melakukan evaluasi dan apresiasi. Untuk visi pribadi saya yakni menjadi pribadi yang mandiri, berintegritas tinggi, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan dampak positif dan nilai tambah nyata bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian untuk misi pribadi saya terus mengembangkan kompetensi, keterampilan, dan wawasan diri secara berkelanjutan. Kedua, menerapkan prinsip keteladanan, kejujuran, dan empati dalam setiap aspek kehidupan pribadi maupun profesional. Untuk yang ketiga, membangun pola komunikasi yang sehat, serta hubungan interpersonal yang saling mendukung dengan orang lain. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, kesehatan fisik mental, dan nilai-nilai spiritual. Untuk tujuan pribadi saya ini mencapai kemandirian hidup dan kedewasaan karakter, serta tumbuh menjadi sosok pemimpin yang terpercaya, bijaksana, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sasaran pribadi saya mungkin untuk jangka pendek sekitar 1-2 tahun ke depan, menguasai keahlian teknis atau profesional baru, membenahi manajemen waktu, dan meningkatkan kedisiplinan diri. Untuk jangka menengah sekitar 3-5 tahun, saya mungkin akan dipercaya memegang peran kepemimpinan atau bertanggung jawab strategis, serta membangun finansial yang stabil. Untuk jangka 5 tahun ke atas, memiliki usaha atau karir yang mandiri, serta menjadi figur penentu keputusan yang membawa kebermanfaatan luas. Oke, untuk kesadaran itu mungkin memahami hukum-hukum semesta seperti hukum kausalitas, sebab akibat, hukum keseimbangan, dan hukum daya tarik, law of attraction, memberikan dimensi kearifan yang mendalam bagi para pemimpin. Untuk dalam kepemimpinan, sebab akibat mengajarkan bahwa setiap keputusan, perlakuan, dan niat yang ditanamkan pemimpin akan berbalik padanya. Memimpin dengan keadilan dan kepedulian akan memanen loyalitas dan kepercayaan. Untuk hukum keseimbangan, seperti mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketegasan dan empati, serta antara pencapaian target dan kesejahteraan manusia di dalamnya. Untuk kesadaran semesta, menyadarkan pemimpin bahwa kita adalah bagian dari ekosistem sosial dan alam yang lebih besar, sehingga setiap tindakan kepemimpinan harus membawa kebaikan bersama dan tidak merusak lingkungan sekitar. Setelah mempelajari kepemimpinan, saya memaknai bahwa konflik bukanlah hal yang harus ditakuti atau dianggap kegagalan, melainkan sinyal bahwa ada masalah mendasar komunikasi yang tersumbat yang perlu diselaraskan. Konflik penting untuk memicu inovasi, membuka kebuntuan, serta menguji tingkat kematangan emosional seorang pemimpin. Saya memilih mengelola konflik, menghindari konflik hanya menumpuk masalah, sedangkan menghadapi tanpa strategi bisa memicu benturan ego. Mengelola konflik berarti memisahkan antara masalah dan orangnya, serta bersama mencari solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Untuk nasihat diri saya sendiri, mungkin ingatlah bahwa kepemimpinan bukanlah tentang panggung kehormatan atau pujian manusia, melainkan tentang besarnya beban tanggung jawab. Tetaplah rendah hati saat engkau berhasil, dan tetaplah teguh berani saat engkau diterpa kegagalan. Jangan pernah berhenti belajar, dengarkanlah orang lain dengan empati, dan pimpinlah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum engkau melangkah memimpin orang lain. Jadikan setiap langkah kepemimpinanmu sebagai sarana untuk berbuat kebaikan, menjaga kejujuran, dan memberi manfaat nyata bagi sesama. Oke, terima kasih.